Udah berkali-kali gue bilang ya, anak tengah dari sebuah seri gadget tuh adalah pilihan yang paling benar. Kayak si Samsung Galaxy Tab S9 Plus ini. Yuk kita bahas. Halo semuanya, gue Dian dari Main Lagi. Di channel ini gue bahas tentang teknologi, games, mainan, dan hal-hal yang gue suka lainnya. Kalau kalian suka juga sama hal-hal tersebut, jangan lupa buat subscribe dan nyalain tombol lonceng supaya kalian dapat notifikasi setiap kali Main Lagi upload video. Samsung Galaxy Tab S9 Plus ini, kayak yang gue bilang, adalah anak tengah di line up Tab S9-nya Samsung. Adiknya si Tab S9 dan kakaknya si Tab S9 Ultra. Apa sih keunggulannya si Tab S9 Plus ini ketimbang kedua saudaranya? Nah, ini gue senang nih bahasnya nih, karena kali ini Samsung lagi nggak bercanda. Kalau tahun lalu Galaxy Tab S8 series itu antara yang paling kecil ke yang Ultra itu bedanya jauh banget. Nggak usah aneh-aneh deh, kita bahas tentang layarnya aja. Samsung Galaxy Tab S8 yang base model itu layarnya masih menggunakan TFT LCD panel, sementara yang Plus dan Ultra itu sudah menggunakan AMOLED. Nah, tahun ini semua Samsung Galaxy Tab S9 series itu sudah menggunakan layar AMOLED. Jadi sebenarnya kalian mau ambil Tab S9 yang manapun, ini bakal sama bagusnya secara layar. Tapi yang nggak dimiliki S9 biasa dan dimiliki sama S9 Plus yaitu kamera. Di S9 Plus kamera belakangnya ada dua, begitupun antara S9 Plus dan S9 Ultra. Ada beda juga, terutama di kamera depan dan ukuran layar. Tapi karena tahun ini bedanya tuh tipis-tipis aja, opsi ngambil anak tengah ini tuh jadi makin gampang buat dipahami gitu. Cuma ya dibandingin tahun lalu, fitur yang paling seru dan unik tuh ini. IP68 di tablet dan S Pen. Jadi kalian nggak perlu takut kehujanan, karena bahkan ini tablet bisa dipakai di dalam air. Soal siapa orang yang mau pakai tablet di dalam air, nah itu urusannya udah beda tuh, gua nggak mau bahas. Secara desain, Samsung Galaxy Tab S9 Plus ini masih mirip kayak tahun lalu. Simple dan tetap ngasih identitas kalau ini tuh tablet premiumnya Samsung dengan adanya garis untuk charging S Pen di bawah. Atau ini samping ya? Ya, pokoknya di dekat kameranya lah. Kali ini, kalian nggak perlu takut pasang S Pen-nya tuh kebalik buat ngecharge. Karena chargingnya ini bidirectional. Madep kanan atau kiri sama aja, dia bakal ngecharge juga. S Pen-nya beli lagi? Oh, tentu tidak. Samsung tuh baik hati banget dengan ngasih S Pen di dalam box pembeliannya. Yang nggak masuk paket pembelian tuh adapter charging ya. Tapi kalian bisa beli sendiri lah adapter charging 45 watt untuk ngecharge baterainya yang super gede ini, 10.090 mAh. Baterai segede gini tuh bisa gue pakai gambar seharian loh. Jadi kalau cuma dipakai buat office doang sih ya nggak usah bawa charger lah ya. Bisa dipakai buat seharian di luar rumah. Ngomong-ngomong soal gambar, Galaxy Tab S9 Plus ini emang dikirimin sama Samsung Indonesia buat gue share pengalaman penggunaannya, terutama untuk dipakai gambar. Dan gue pribadi emang berencana buat jadiin tablet ini sebagai alat gambar utama gue. Menarik. Gambar di layar Dynamic AMOLED 2X dengan refresh rate 120Hz tuh... Ini asli, enak banget. Resolusinya pun tinggi, 1752 x 2800 pixel. Dengan rasio itu 16:10, lega banget buat coret-coret. Dengan beli Galaxy Tab S9 series, kalian dapat lisensi 6 bulan Clip Studio Paint, aplikasi yang banyak dipakai sama ilustrator dunia. Gue sendiri udah klaim si Clip Studio Paint itu, tapi karena gue pribadi sulit makainya, jadi gue pakai aplikasi lain, namanya HiPaint. Gue ngeliat Clip Studio Paint itu udah mumet duluan gitu. Susah banget. Dengan Tab S9 Plus ini, gue berhasil gambar ini nih, Luffy. Cakep nggak? Bangga dikit nggak apa-apa lah ya. Gue juga berhasil produksi stiker pack rumahan dengan bantuan Galaxy Tab S9 Plus. Ayo coba bantu komen ya, ini hasil kayak begini, itu bagus apa enggak? Kalau jelek, ya nggak apa-apa juga. Yang penting gue happy bikinnya. Kalau dijual laku nggak ya? Tab S9 Plus ini juga kepake banget sama anak gue yang kebetulan hobinya gambar juga. Doi bilang sih ini layarnya lebih enak daripada Tab buah Mini 6 yang dia pakai sekarang. Ya iyalah. Tab buah Mini 6 mah jauh. Sebenarnya lo mau pakai Tab S9 series yang mana aja tuh nggak masalah ya. Tapi kalau gue pribadi ngerasa 11 inci buat Tab S9 itu agak kekecilan dan 14 inci buat Tab S9 Ultra itu gede banget. Makanya Tab S9 Plus ini perfecto buat gue. Kalian juga udah tahu lah ya karakter layar AMOLED yang vibrant dan hitamnya tuh deep. Nah, karakteristik begini enaknya buat apa? Ya bener, nonton drakor. Tapi yang mau gue tunjukin tuh bukan drakor nih. Ini episode 3 dan 4 One Piece live action yang scene-nya banyak gelapnya.
Di sini baru kelihatan bener nih, Dynamic AMOLED 2X ini ngebantu banget buat nonton. Gua nonton adegan ini di TV, itu nggak kelihatan. Si Luffy itu lagi ngapain, itu nggak jelas gitu. Beda sama Galaxy Tab S9 Plus. Alright, sekarang gue mau bahas jeroannya. Seperti yang mungkin udah kalian duga, Samsung Galaxy Tab S9 Plus ini pakai chipset kasta tertinggi saat ini, Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy. Chipset ini masih ditanemin sama RAM 12GB dan pilihan penyimpanan 256 atau 512GB. 256GB kekecilan, nggak usah khawatir, karena dia masih punya slot microSD yang bisa nambahin storage-nya sampai 1TB. Dan kalau lo masih mempertanyakan kemampuan dari Snapdragon 8 Gen 2, fix kalian ambil cuti sehari, datang ke dokter ya. Karena pasti ada masalah nih sama jiwa kalian ya. Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy itu kasta paling tinggi pak, paling tinggi, udah mentok. Jadi kalau ada game atau aplikasi yang nggak lancar dijalanin di Tab S9 Plus ini, yang salah bukan tabletnya, itu developernya, gue jamin. Main apa sih yang kelihatannya cakep tuh? Asphalt 9. Tampilannya tentu sinematik. Pakai banget kayak nonton gameplay konsol ini. Genshin Impact bisa banget dijalanin dengan sangat baik dan stabil. Nggak percaya kalian? Gua bikinin deh insya Allah ya video gaming test khusus untuk Samsung Galaxy Tab S9 Plus ini. Kalau komen di bawah rame, biar kalian tahu gimana sih sebenarnya tampilan game sebagus-bagusnya tuh kayak apa gitu. Ngedit video 4K pakai LumaFusion aja masih bisa kok. Lancar dan nggak tersendat sama sekali. Temperatur body selama gue jalanin aplikasi berat tadi, aman. Paling ada anget dikit ya, tepat sejajar sama kamera belakangnya. Sisanya nggak anget sama sekali. Samsung sih ada bilang kalau ini mereka udah pasang vapor cooling chamber dengan two-way heat dissipation untuk antisipasi panas dari chipsetnya. Kalau buat yang berat-berat aja lancar, Office Things tentu bukan masalah sama sekali buat Galaxy Tab S9 Plus ini. Nah, soal Office Things, here lies the magic. Samsung DeX. Gue tuh udah pernah bahas soal Samsung DeX di Samsung Galaxy S23 Ultra gue beberapa bulan lalu ya, yang bisa kalian tonton di sini. Tapi setelah nonton video ini, di situ gue udah bahas banyak kelebihan dan kekurangan dari Samsung DeX yang kurang lebih sama lah kayak Samsung DeX yang bisa kalian dapetin di Samsung Galaxy Tab S9 Plus ini. Pada dasarnya, Samsung DeX ini ngubah interface One UI jadi mirip kayak PC Windows dengan fitur-fitur yang juga mirip. Nah, setiap kali gue mau kerja di Tab S9 Plus ini, gue selalu ubah ke DeX Mode. Dan ini ngebantu banget terutama untuk urusan window management yang lebih mudah diatur ketimbang mode tablet. Window management ini tentunya urusannya sama multitasking. Nah, karena RAM yang dikasih juga udah gede, basically dengan DeX ini kalian bisa mainin lebih dari satu game sekaligus. Iya, gue tahu ini nggak normal, tapi opsinya ada. Kalau kalian mau mainin lebih dari satu, opsinya ada. Silakan aja. Gue sih nggak. Anyway, buat mempermudah kerjaan gue pakai book cover keyboard dari Samsung yang ngasih pengalaman penggunaan tablet ini tuh jadi semakin mirip dengan laptop. Book cover keyboard ini pakai koneksi pin di bagian bawah, jadi nggak ngandelin Bluetooth ya, sehingga koneksinya lebih reliable. Untuk pemasangan pun gampang, karena semuanya magnetik. Kalian tinggal pasang bagian cover belakang tabletnya, buka kickstand-nya, terus pasang ke bagian keyboardnya. Semuanya snappy, nggak pakai ribet. Keyboard chicletnya juga terhitung enak buat dipakai. Feels-nya mirip kayak ketika gua ngetik pakai Logitech MX Keys, keyboard favorit gua sampai saat ini. Trackpad-nya juga ada di sini. Feels-nya enak, cuma ukurannya yang menurut gua kurang besar aja. Cover keyboard ini sebenarnya enak buat dipakai dan ngebantu kerja banget. Cuma mekanisme kickstand-nya ini bikin dia agak susah dipakai sambil dipangku. Bisa sih, cuma ya susah. Nah, kalau kalian lagi ada di ekosistemnya Samsung, kayak gue nih pakai Samsung Galaxy Z Fold 5 dan juga Tab S9 Plus, dan juga headsetnya Samsung Galaxy Buds, ini kurang jamnya ini. Jamnya masih G-Shock. Itu tuh banyak banget hal yang seamless buat dilakukan. Kayak misalnya, gue bisa mindahin gambar dari sini ke sini, hanya dengan drag and drop doang. Nice. Selain itu, untuk copy paste dari handphone ke tablet juga gampang. Kalian bisa pencet copy di handphone dan paste di tablet. Dan gue rasa saat ini ekosistem Samsung yang kayak begini itu udah mulai dewasa dan udah enak banget buat dipakai. Jadi kalau kalian mau masuk ke ekosistemnya Samsung, udah bisa lah gue persilakan. Yuk masuk semuanya, pindah ke ekosistemnya Samsung karena sudah seenak itu. Last but not least ya, gue mau bahas tentang kameranya nih.
Kamera depannya ini pakai resolusi 12 megapiksel ultra wide dan posisinya gue senang banget nih karena dia ada di tengah posisi horizontal. Posisi yang paling wajar dipakai ketika kalian pakai sebuah kamera depan dari sebuah tablet. Siapa sih yang zoom meeting pakai mode vertikal? Nggak ada kan ya? Overall, kamera depannya ini ngehasilin foto dan video yang udah cukup atau bahkan lebih dari cukup untuk sebuah kamera depan tablet. Ini gambaran ya, kira-kira kalau gue pakai kamera depannya untuk zoom meeting tuh kayak begini. Ini di dalam ruangan, dan gue pakai resolusinya itu 4K Ultra HD, tapi cuma bisa sampai ke 30 fps aja. Tapi kalau misalnya menurut kalian, mikrofonnya itu masih kurang oke buat zoom meeting, kalian selalu bisa pakai TWS, kayak misalnya ini nih, Galaxy Buds 2 yang gue punya. Tapi harusnya sih udah oke lah ya, kecuali kalian pakai meetingnya di luar ruangan biar gak ganggu orang juga kan, jadi kalian harus pakai TWS kayak si Galaxy Buds 2 ini. Kamera belakangnya ada dua, kamera utama 13 megapiksel dengan autofocus dan kamera ultra wide 8 megapiksel. Kedua kamera udah bisa ngehasilin gambar dan video yang bagus, meskipun kelasnya masih nggak bisa disamain dengan handphone flagship. Tapi ya, sekali lagi, ini udah lebih dari cukup untuk kamera dalam sebuah tablet. Oke, kalau ini adalah hasil kamera belakangnya Samsung Galaxy Tab S9 Plus dengan resolusi Ultra HD 30 fps. Hasilnya kayak gini. Ini dipegangin sama anak gue ya. Tabletnya agak gede kalau di tangan dia, jadinya pastinya goyang-goyang gitu. Nah, stabilisasinya kayak gimana kalian bisa nilai sendiri. Tapi kalau menurut gue pribadi, kamera belakangnya ini bisa banget deh dipakai kalau kalian pengen mengabadikan momen dan handphone kalian tuh lagi nggak di kantong gitu. Ini bisa banget nih. That's it. Itu dia video gue tentang Samsung Galaxy Tab S9 Plus kali ini. Terima kasih buat Samsung Indonesia yang udah ngizinin gue untuk cobain Samsung Galaxy Tab S9 Plus ini dan membuat gue yang tadinya lost hope sama tabletnya Android sekarang muncul rasa penasaran lagi buat ngulik tablet ini lebih lanjut. Dan karena tablet ini juga, gue jadi percaya kalau tablet dengan platform Android itu experience dan performance-nya lama-lama bisa ngalahin tablet buah-buahan yang terkenal itu. Overall, lo nggak bisa salah kayaknya kalau memilih untuk beli Samsung Galaxy Tab S9 Plus ini ya. Untuk pekerjaan apapun yang lo lakukan, mulai dari office things, sampai game berat, sampai edit video, semuanya bisa dilakukan sama si anak tengah ini. Jadi, gue sangat bisa menyarankan ke kalian, kalau emang kalian punya budgetnya, cukup uangnya, silakan ambil Samsung Galaxy Tab S9 Plus. Si anak tengah yang sangat bisa gue rekomendasikan. Udah bagus dan udah bisa semuanya. Oke, itu aja video kali ini. Jangan lupa pencet tombol subscribe, mumpung masih gratis. Gue Dian dari Main Lagi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.